eksplorasi alternatif solusi atas permasalahan yang saya ambil untuk dicari solusi penyelesaiannya. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Indah Dwi Savitri sebagai narasumber. Selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi Bu Hesti. Nah, saya ingin melakukan wawancara terkait eksplorasi alternatif solusi untuk tugas PPG saya. Sebelumnya, untuk permasalahan yang saya ambil untuk diselesaikan pada tugas PPG saya itu terdapat 4 permasalahan. Yang pertama adalah hasil belajar siswa yang masih di bawah rata-rata. Yang kedua adalah kurangnya kemampuan literasi siswa. Yang ketiga adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal HOTS. Dan yang terakhir adalah kurangnya pemanfaatan teknologi informasi inovasi dalam pembelajaran. Nah, saya ingin menanyakan terkait solusi yang pernah Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah penyebab masalah, yaitu siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Menurut Ibu dan menurut pengalaman Ibu, solusi apa yang baik ketika siswa kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran? Siswa kurang aktif dalam pembelajaran ya, mungkin karena minat siswa dalam pembelajaran kurang atau pembelajaran kurang menarik, mungkin siswa medianya kurang begitu menarik bagi siswa, jadi pembelajarannya tidak terjalin, interaksi guru dengan siswanya kurang terjalin secara secara baik. Nah, guru harusnya menerapkan media yang sesuai dengan siswa, media pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Jadi untuk menarik minat siswa gitu Ya, untuk membuat siswa mau mengikuti pembelajaran. Nah, kalau untuk siswa yang kurang mau berinteraksi seperti itu, bagaimana cara Ibu mengatasinya? ya. Kalau siswa kurang, biasanya mungkin mereka perorangan itu ya, kita harus tahu alasannya itu, anak itu kenapa tidak mau dalam pembelajaran, atau terletak pada media pembelajarannya atau strategi pembelajarannya, atau justru minat belajar siswanya yang kurang, atau mungkin siswanya kesulitan dalam memahami pembelajaran. Jadi kita harus tahu dulu ya latar belakang. Seperti saat kita mengajarkan materi pembelajaran IPA itu ya, yang pernah saya lakukan, kalau pada waktu itu saya mempelajarkan dalam materi daun. Jadi saya agar menarik siswa untuk mengenal jenis-jenis daun, saya mengajak siswa, kebetulan sekolah kami di dekat persawahan. Ya, jadi kami bisa membawa siswa kami itu langsung terjun ke persawahan. Oh, berarti siswa diminta untuk mengamati secara langsung daun-daun, jenis daun-daun yang ada di sekitar di sekolahan. Kalau contohnya kita mempelajari tentang ekosistem, saya biasanya juga langsung mengajak siswa belajar di luar kelas, agar pembelajarannya mereka lebih menarik, lebih langsung melihat langsung media yang mereka amati. Jadi mereka akan lebih tertarik dengan pembelajaran karena mereka merasakannya sendiri, melihatnya sendiri, ikut mengamati sendiri dan memecahkan masalahnya sendiri. Mereka itu biasanya akan semakin tertarik dengan pembelajarannya. Jadi kita harus merangsang anak untuk ikut merasakan pembelajaran, untuk ikut masuk ke dalam pembelajaran sendiri. Jadi tidak cuma guru hanya menerangkan, tapi agar juga siswa itu berinteraksi dan melakukan kegiatan pembelajaran itu sendiri gitu. Betul, kalau anak itu bisa merasakan sendiri, contohnya ini kemarin saya ajak ke sawah ini, anak-anak justru semakin menarik, semakin antusias. Ini daun bentuk apa? Ini mereka akan semakin antusias mencari bentuk-bentuk daun. Mereka sampai lari-lari ke tengah sawah. Itu menarik bagi siswa dan itu pasti akan teringat bagi mereka.
dia akan membekas di ingatan mereka. Selain kegiatan secara langsung tersebut, biasanya penggunaan media apa yang Ibu gunakan di dalam kelas untuk menarik minat belajar siswa? Oh ya, kalau di kelas ya, kalau kita tidak memungkinkan seperti pembelajaran Di luar pada kelas tidak memungkinkan di luar kelas, kita bisa menggunakan media pembelajaran. Contohnya seperti bangun ruang, karena di sekolah kami ada model bangun ruang. Nah, itu kita sediakan model bangun ruang untuk mereka. Jadi mereka bisa menyentuhnya sendiri. Oh, balok seperti ini, bisa melihat langsung contohnya. Oh, kerucut seperti ini. Oh, kubus seperti ini. Kalau kita cuma ngawang gitu antara balok dan kubus kan susah kalau mereka tidak langsung menyentuhnya. Tetapi kalau ada medianya langsung, mereka menyentuhnya langsung, melihatnya langsung, saya rasa itu akan lebih menarik, lebih mudah dipahami untuk siswa. Siswa juga akan tertarik. Oh, apa itu? Alat apa itu? Baru masuk saja mereka sudah antusias ya. Oh, Bu Guru bawa apa? Bu Guru itu apa? Di tas itu apa? Langsung mereka menarik lah. Dari awal masuk saja kita udah menarik perhatian mereka. Jadi mereka akan antusias dalam proses pembelajarannya itu. Selain penggunaan media tadi nggih Bu, kita juga sering menemui siswa itu kurang dalam pemahamannya. Pemahaman membaca siswa antara satu yang lain itu kan berbeda gitu. Iya. Menurut Ibu apa solusi untuk meningkatkan pemahaman siswa yang berbeda tadi itu? Oh ya, iya banyak kita temukan ya, apalagi kalau di kelas rendah, walaupun di kelas tinggi pun juga banyak ditemui. Iya, di kelas 6 pun bahkan ada. Iya, paling tidak kita harus tahu lah kenapa. Kalau di kelas rendah pasti kan jelas tahu ini biasanya anaknya dari TK kadang belum bisa membaca. Tetapi kalau sudah sampai kelas tinggi, kita harus tahu apakah mereka memiliki keterbelakangan ataukah mungkin ada aspek dari keluarga yang tidak mendukung. Kita harus tahu dulu anak ini bagaimana, masalahnya apa, sebelum memutuskan yang harus dilakukan selanjutnya. Kalau kelas rendah biasanya saya mengelompokkan sendiri. Itu anak yang biasanya belum bisa membaca, kita akan menerapkan model pembelajaran yang banyak membaca, yang menarik bagi mereka, minat yang diminati mereka. Mungkin sedikit bacaan tetapi dengan banyak gambar ya, kalau anak-anak kecil ya. Jadi mereka harus terbiasa literasi, terbiasa membaca. Mungkin bisa setiap hari kita kasih bacaan, walaupun pendek-pendek tetapi setiap hari kita kasih bacaan biar pembiasaan membaca ada. Akhirnya kalau mereka terbiasa membaca kan akan semakin mudah memahami. Begitu. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kadang di kelas tinggi pun kita temui ada siswa yang kurang dalam pemahaman bacaan. Kita temui ketika dia membaca ditanya isinya apa, kadang mereka juga tidak paham. Bahkan ketika membaca suatu soal saja mereka itu kadang tidak paham apa maksud dari perintah soal tersebut. Menurut Ibu solusinya bagaimana Bu untuk yang kelas tinggi? Oh ya, yang kelas tinggi ya. Ya, biasanya kelas tinggi itu masih ada ya, kita temukan beberapa siswa saat memahami isi bacaan mereka itu mengalami kesulitan. Mungkin kita harus membiasakan mereka membaca, ada pembiasaan membaca, pembiasaan literasi. Jadi semakin mereka sering membaca, semakin mereka sering mengenal bacaan, mereka akan lebih mudah untuk memahami suatu isi bacaan. Kita bisa melakukannya dengan contohnya di kelas itu ya, di kelas bisa menerapkan pojok baca, memberikan pojok baca, atau menyiapkan buku-buku yang sesuai dengan tumbuh kembang siswa, karena itu sangat berpengaruh ya bukunya. Kalau anak-anak kelas tinggi biasanya ya udah sesuai dengan usianya mereka, tidak model kartun-kartun lagi gitu ya. Dan lagi
mungkin ada pembiasaan di sekolah ini ya. Kami juga menerapkan di sekolah kami pembiasaan 15 menit sebelum pembelajaran. Setelah dibaca, alangkah baiknya ini ya, setelah anak-anak membaca, mereka biasanya diminta untuk menuliskan kembali apa tadi itu yang dibaca. Itu akhirnya anak kan terpacu untuk apa ya, untuk memahami isi bacaan tadi apa yang dibaca. Jadi mereka menulisnya kembali. Selain mereka literasi untuk membaca, mereka juga belajar untuk menulis. Karena saya rasa menulis itu akan semakin apa ya, kalau ditulis akan lebih mengingatnya gitu loh. Iya, kalau katanya kalau baca kita lupa, kalau ditulis kita ingat gitu ya. Jadi kalau di sekolah kami setiap pagi sebelum masuk sekolah kami mengadakan literasi membaca 15 menit. Dan setelah itu nanti biasanya seminggu sekali kami meminta apa yang kemarin dibaca. Paling tidak mereka mempunyai sedikit tulisan yang dibaca kemarin, walaupun tidak harus semua buku ditulis kembali materi apa yang terus sudah dibaca, karena mesti anak itu mengalami kebosanan ya kalau setiap dibaca suruh nulis, baca suruh nulis lah. Mereka hanya disuruh menulis biasanya seminggu satu kali, menentukan apa yang tadi dibaca. Kalau tidak seperti itu biasanya anak disuruh membaca ya cuma dilihat gambarnya saja dan tidak akan dibaca secara sungguh-sungguh. Padahal maksud tujuannya literasi ini adalah pembiasaan membaca agar mereka nanti mudah memahami apa yang mereka baca. Berarti feedback dari guru terhadap kegiatan membaca siswa itu juga penting ya Bu? Iya. Begitu pula dengan penggunaan atau pengadaan pojok baca yang menarik sehingga siswa itu memiliki kemauan, ada rasa ingin untuk membaca. Iya, pojok baca di kelas ya itu sangat bagi saya ya itu sangat berpengaruh sekali untuk minat baca siswa. Kalau kita ini ya biasanya harus mau membaca saja harus ke perpustakaan. Jadi ini kadang anak kan malas itu ke perpustakaan. Tetapi kalau disediakan pojok baca sendiri di kelas kan anak cukup melihatnya, oh ini pojok baca buku sudah tersedia, apalagi dengan pojok baca yang menarik, siswa dibuat dengan apa ya, dengan begitu menarik. Jadi siswa itu tertarik untuk membacanya, tertarik untuk di situ dengan dibuat duduk dengan nyaman. Mereka akan kalau di kelas kan biasanya mereka akan lebih nyaman karena bergaulnya dengan teman-teman. Mungkin kalau anak yang pemalu pergi ke perpustakaan kan akan malu. Iya. Tapi kalau disediakan pojok baca di kelas, mereka bisa dengan mudah mengambil buku yang mereka inginkan. Dan alangkah baiknya kalau pojok baca itu bukunya disesuaikan dengan minat siswa membaca. Jadi contohnya kelas 1 jangan dikasih buku bacaan yang terlalu berat, banyak tulisannya atau banyak apa ya. Kalau kelas 1 seharusnya dikasih dengan bacaan yang banyak gambarnya. Nah itu harus disesuaikan pojok baca itu. Mungkin juga bisa dengan pengaturan pojok baca ya. Kalau biasanya anak kalau pojok baca itu nanti lama-lama jadi jenuh ini, mungkin mereka bisa menjadwalnya. Ini pojok baca siapa ini yang mengganti buku, kan harus diganti. Nah mereka bisa menjadwal anak, jadi anak memiliki tanggung jawab. Selain mereka membaca, ada tanggung jawab untuk mengatur pojok baca itu agar tetap apa ya, tetap nyaman, tetap bersih untuk mereka gunakan untuk bacaan mereka. Nah, selain pengadaan tersebut, kita juga sering menemui siswa sudah diajak pembiasaan, sudah diberi feedback untuk apa itu membuat rangkuman atau menceritakan kembali bacaan, tapi masih saja ada siswa yang minat atau motivasi membacanya itu kurang gitu. Ya kadang memang sudah dibaca, ya cuma sebatas dibaca lalu mengerjakan tugas tadi. Terus ke belakangnya kalau kita tidak mengingatkan terus
terus siswanya tidak melaksanakan kegiatan itu, motivasinya masih kurang. Menurut Ibu, solusi yang bagaimana agar motivasi siswa itu lebih baik lagi dalam membaca? Oh ya, itu kalau di sini ya motivasi agar maksudnya siswa itu, ini mungkin siswa bisa diberi, kalau di sekolah kami ya mungkin siswa bisa diberi penghargaan, mengoptimalkan fungsi perpustakaan. Jadi kalau kita itu buat daftar siswa siapa anak siapa yang rajin membaca, kita memberi penghargaan, biasanya jadi duta baca bulan ini siapa. Jadi siswa kan akan semangat belajar. Biasanya siswa kalau dipanggil pada waktu upacara ini jadi siswa duta membaca bulan ini, mereka akan semakin semangat membacanya, mengoptimalkan fungsi dari perpustakaan itu sendiri, biar perpustakaannya itu tidak bahasanya mati suri gitu loh ya. Agar perpustakaan itu mereka biar menarik siswa minat untuk membaca, untuk meminjam buku-buku di perpustakaan. Seperti itu, memberikan apresiasi lah, penghargaan lah pada siswa itu sendiri. Selain mengenai kegiatan literasi tadi, Bu, kita juga menemui siswa itu yang ketika diberi soal HOTS itu dia itu belum terbiasa dalam mengerjakannya, sehingga siswa itu kalau diberi soal HOTS itu masih jelek nilainya. Bagaimana menurut Ibu untuk solusi permasalahan tersebut? Untuk soal HOTS sendiri ya, mungkin siswa kalau untuk soal HOTS itu pembiasaan, karena pada dasarnya siswa itu untuk sekarang ya belum terbiasa mengerjakan soal-soal HOTS. Jadi guru bisa pembiasaan menggunakan soal HOTS dalam pembelajaran mereka, menyesuaikan soal-soal HOTS yang sesuai dengan perkembangan siswa itu sendiri. Terus selain itu pembelajarannya ya, dalam pembelajarannya itu harusnya paling tidak guru memunculkan materi-materi HOTS. Jadi siswa itu paling tidak sedikit terpancing dalam proses pembelajarannya itu. Jadi guru sudah memunculkan dalam pembelajaran. Jadi anak dalam pengerjaan soal HOTS, pembiasaan juga dan pembimbingan dalam soal HOTS pada siswa itu sendiri. Karena sekarang soal HOTS itu masih dianggap susah bagi siswa untuk dipecahkan materinya karena siswa belum terbiasa. Jadi kita harus membiasakan mereka dalam soal HOTS itu. Jadi guru juga harus memberikan bimbingan Ibu dalam siswa itu menyelesaikan soal HOTS. Selain bimbingan tersebut, apalagi yang bisa dilakukan guru untuk membuat siswa itu memahami soal HOTS itu? Oh ya, mungkin dengan pembelajaran yang sesuai ya, model pembelajaran yang sesuai, sehingga di situ nanti akan nampak soal HOTS-nya, tetapi mereka menerimanya sebagai soal yang tidak susah gitu loh. Jadi ada pendampingan, ada itu, mereka itu jadi terbiasa mengerjakan soal HOTS. Walaupun ya memang kita tidak memungkiri untuk sekarang ini soal HOTS itu masih begitu susah diterima siswa, karena itu hal yang baru. Jadi siswa harus pembiasaan pengerjaan soal HOTS yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Jadi harus seimbang Bu antara pembelajaran HOTS dan penerapan soal HOTS. Iya. Padahal kan kita tahu soal HOTS itu tidak harus soal yang susah. Iya. Soal yang mudah pun bisa menjadi soal HOTS Bu. Cuma kadang siswa itu ketika diminta untuk menyelesaikan soal tersebut melihatnya saja kadang kalau sudah muncul HOTS, pasti susah gitu ya. Bingung siswanya. Padahal kan itu termasuk soal yang susah, cuma pemahamannya Ya. Nah, selain penerapan pembelajaran dan soal HOTS tadi, kita juga mengenal yang namanya pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Seringkali kita temui ketika siswa
kenalkan dengan teknologi yang baru, dia itu belum terbiasa dengan teknologi itu, sehingga pembelajaran yang diharapkan guru siswa bisa mencapai pemahaman ini karena siswa belum terbiasa dengan yang diberikan oleh guru, jadi tujuan atau hasil akhir yang diharapkan guru itu tidak maksimal. Menurut Ibu bagaimana untuk solusi permasalahan tersebut? Untuk pembelajaran yang sesuai ya, kita harus menerapkan inovasi pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Jadi kita harus memahami peserta didik, karakter peserta didik dulu, kemudian baru kita menentukan inovasi mungkin pembelajaran medianya yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Untuk sekarang kan banyak sekali media ya, mungkin pakai IT, pakai apa itu video pembelajaran. Jadi kita tahu mana yang lebih menarik untuk siswa. Kita harus tahu karakteristik peserta didik kita terlebih dahulu, baru kita menentukan model pembelajarannya. Berarti untuk siswa yang belum terbiasa itu juga harus diawali dari guru memilih medianya dan teknologinya yang disesuaikan dengan siswa dulu, baru berjenjang bertingkat ke teknologi yang lebih baik lagi gitu. Selain itu kadang kita temui dalam penggunaan teknologi pembelajaran itu, dalam guru mempersiapkan itu kan kadang memakan waktu. Harusnya kan pembelajaran itu 35 menit, tapi ketika guru mempersiapkan sudah memakan waktu 15 menit atau 20 menit dulu, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan tidak maksimal, waktunya sudah habis. Sudah terpotong untuk persiapan itu ya, persiapan pembelajaran. Menurut Ibu solusi yang baik untuk permasalahan tersebut bagaimana Ibu? Ya, kalau kita biasanya mengadakan itu ya, apalagi kalau kita harus pembelajaran pakai proyektor ya, apalagi kalau di sekolah itu proyektornya terbatas, jadi LCD-nya harus tidak terpasang. gantian. Iya, harus gantian dari kelas ini ganti ke kelas ini, terus harus memasang LCD-nya itu ya. Nah, kita bisa mensiasatinya mungkin sebelum pembelajaran dimulai. Guru bisa mempersiapkannya terlebih dahulu, mempersiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Jadi saat pembelajaran belum dimulai, kita itu sudah masuk kelas terlebih dahulu. Atau mungkin kita bisa meminta siswanya juga ikut berperan. Ini pemasangan atau mempersiapkan media pembelajaran di kelas kan tidak harus guru, bisa dengan bantuan siswa. Jadi mereka kan bisa ikut merasakan, ini cara menggunakannya seperti ini. Iya, mereka akan terbiasa nantinya. Ini cara menggunakan bagaimana. Mungkin pada awal-awal itu susah ya mengajak anak untuk menggunakan media, apalagi kalau ini medianya menyangkut dengan seperti komputer atau proyektor atau LCD, itu kan mungkin siswa akan kesulitan. Tetapi nanti kalau terbiasa memakai, mereka pun juga akan bisa membantu kita mempersiapkan medianya, jadi menghemat waktu gitu ya. Jadi guru tidak terlalu terpotong banyak waktu untuk mempersiapkan medianya. Nah, masih terkait dengan teknologi Bu. Ya. Selain tadi pembelajaran itu dalam persiapannya kadang membutuhkan waktu yang lebih sehingga proses pembelajarannya tidak berjalan maksimal karena kekurangan waktu, kita juga sering menemui itu guru kurang maksimal dalam pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Menurut Ibu apa yang menyebabkan kurang maksimalnya guru dalam memanfaatkan teknologi tersebut, dan apa solusi yang pernah Ibu lakukan ketika menemui permasalahan tersebut? Ya. Kalau untuk masalahnya mungkin masih banyak guru yang kesulitan menerapkan teknologi IT dan keterbatasan alat teknologi IT itu sendiri. Kalau untuk memecahkan masalahnya ya, itu adanya minat kemauan guru. Jadi kita harus menumbuhkan
minat kemauan guru itu untuk berkembang, untuk semakin maju menggunakan media IT, media video. Sebenarnya itu sangat menarik dan sangat mudah digunakan. Iya, terus itu juga memudahkan guru dalam pembelajaran juga. Guru menerangkan kalau pakai video kan mereka siswa akan lebih jelas ya, lebih tertarik juga. Jadi guru harus tumbuh keinginan untuk bisa, tumbuh semangat untuk bisa belajar menggunakan media IT. Selain itu mungkin guru bisa melihat sekolah-sekolah lain dulu ya, sekolah lain yang sekarang kan itu udah banyak ya di YouTube. Sekolah lain yang menerapkan media pembelajaran berbasis teknologi juga banyak. Nah, mungkin guru bisa memilih dan memilah yang sesuai dengan kondisi sekolah itu sendiri, sesuai dengan karakter peserta didik. Kita bisa melihat media pembelajaran mungkin yang tidak harus yang mahal-mahal, tetapi yang ada di sekolah kita, yang sesuai dengan sekolah kita, yang mampu menarik minat peserta didik dalam pembelajaran juga banyak. Sekarang kita bisa melihatnya, sudah tersedia di YouTube, sudah tersedia di internet, jadi kita lebih mudah mengaksesnya. Penting kita mau untuk belajar menggunakan IT itu sendiri, karena menurut saya pembelajaran menggunakan IT itu akan lebih menarik siswa. Seperti kemarin kami menggunakan media itu untuk pembelajaran agama. Nah, siswa itu jadi, oh nanti kalau tidak sholat itu akan bisa seperti itu akan tertanam di siswa. Itu memakai gambar-gambar itu siswa akan tertanam. Jadi siswa itu semangat untuk sholat gitu ya, untuk sholat. Oh karena nanti tidak sholat itu akan seperti itu. Jadi agar guru lebih maksimal dalam menerapkan IT itu penting kita mau. Jadi kita bisa tanya juga ke teman guru yang lebih mampu mungkin di sekolah kita, bagaimana cara menggunakan IT. Jadi kita mungkin bisa mendapat pendampingan pada awal-awalnya ya untuk penggunaan IT sendiri. Mungkin kalau guru-guru yang muda sudah bisa ya, tetapi guru-guru yang sudah tua itu kan mungkin kesulitan. Nah, itu awalnya mungkin bisa didampingi dengan guru-guru yang lebih muda dalam penggunaan IT itu. Jadi kalau nanti sudah bisa, kan sudah terbiasa, itu akan lebih mudah begitu. Padahal kita tahu ketika kita membawa media, kita membawa pembelajaran yang menarik menggunakan teknologi atau menggunakan media apapun itu, ketika kita datang saja siswa sudah excited banget. Iya, sudah sangat antusias ya, anak-anak sudah langsung mau nonton video sudah. Itu anak benar sudah sangat sangat tertarik. Bagi mereka itu seperti tidak pembelajaran ya, seperti diajak nonton film bersama, seperti diajak menonton video bersama, padahal itu berisi pembelajaran. Dan mereka itu kalau udah senang dulu, kalau udah tertarik dulu, akan menerima pembelajaran itu dengan mudah. Jadi mereka akan menyerap pembelajaran dengan mudah tanpa disadari. Mereka itu sudah belajar, tetapi dengan yang menyenangkan gitu loh. Apalagi kalau anak-anak kelas rendah itu dengan menyanyi, itu kan tanpa mereka maksudnya ini lo ulangan, ini lo pembelajaran, tapi mereka itu seperti nonton video di rumah, seperti nonton film di rumah, seperti nonton televisi lah, tetapi itu berisi pembelajaran. Anak-anak akan semakin tertarik, apalagi kalau besok pembelajarannya pakai video, semangat sekali. Karena udah disambut dengan begitu semangat ya. Kalau sekolah kami, apalagi sekolah kami itu maaf ya di desa jadi kalau memakai video pembelajaran itu sudah dinanti-nantikan oleh siswa. Mereka akan senang sekali dan akan tertarik sekali. Seperti itu. Ya, seperti itu Bu. Maka dari itu kita sebagai guru perlu untuk mengeksplor kemampuan kita lagi dalam menggunakan media maupun model pembelajaran yang bisa menarik aktivitas pembelajaran di kelas. Iya, harus mau semangat belajar terus, pokoknya gurunya harus keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman teknologi sekarang. Nah, Ibu mungkin sedikit hal tersebut yang bisa saya tanya
Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya sehingga saya bisa sharing dengan Ibu bagaimana mengatasi permasalahan dalam pembelajaran yang saya alami, juga untuk memenuhi tugas PPG saya. Terima kasih Bu untuk waktunya. Sama-sama Bu Lesti.